Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Ilmu Komputer Universitas Putra Bangsa akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan proyek kami mengenai web, yaitu web PMI Kebumen. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, perkenalkan saya Vikianto dengan NIM 240202899. Perkenalkan, nama saya Sakif Nurfatan Aryadi dengan NIM 240202886. Perkenalkan, saya Renda Hartawati dengan NIM 240202901. Dan perkenalkan, nama saya Indah Ruhana Nubrahini dengan NIM 240202866. Nah, kami itu dari kelompok 2. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke dashboard masyarakat terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Oke, terima kasih Mas Vicky. Di sini udah ada tampilan untuk website PMI Kabupaten Kebumen ya. Nah, ini yang ada di tampilan, ini merupakan tampilan untuk akses masyarakat. Nah, di mana di sini itu ada beranda, layanan PMI, info donor, gabung relawan. Nah, yang pertama itu tadi ada beranda, di mana di sini tampilannya kita menggunakan UI UX berwarna merah dan putih karena PMI pada dasarnya dia ada di warna merah dan putih. Nah, di sini ada tombol donor sekarang. Dan juga di sebelahnya ada pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa fitur, di mana di sini ada donor darah, relawan PMI, ada bantuan darurat, aksi kemanusiaan, layanan PMI, dan juga ada siaga bencana. Nah, di sini juga ada tentang PMI-nya sendiri, di mana di sini ada layanan kesehatan, tanggap darurat, dan juga ada pelayanannya. Nah, selanjutnya di pojok sebelahnya, di sini ada layanan PMI-nya, di mana layanan PMI sendiri di sini untuk layanan sosial dan juga kemanusiaannya. Jadi di sini ada kategori layanannya, ada ambulan dan medis, di mana di sini menyediakan layanan ambulan gawat darurat dan dukungan tim medis saat terjadi kecelakaan atau bencana. Nah, yang kedua atau di sebelahnya itu ada pertolongan pertama atau first aid, di mana di sini akan memberikan pelatihan dasar pertolongan pertama serta materi pilar kepalang-merahan bagi instansi atau lembaga. Nah, yang sebelahnya yang ketiga ada pelayanan sosial dan kesehatan, di mana program ini merupakan bantuan logistik bencana, psikologi sosial masyarakat, donor darah hingga cek kesehatan dan juga screening penyakit secara berkala. Di sini juga ada tombol, ada permintaan ambulan, ajuan pelatihan, dan lihat profil sosial juga ada. Nah, selanjutnya di sini ada pemulihan hubungan keluarga dan juga ada pendidikan dan juga pelatihan relawan jika masyarakat sekitar ingin menjadi pelatih relawan juga bisa. Nah, selanjutnya ada info donor ya, di mana di sini ada tampilan info donor terkait informasi-informasi donor darah. Di sini ada informasi dan juga pendaftaran donor darah PMI Kebumen. Ada tombol daftar donor sekarang. Nah, di sini juga bisa dilihat, bisa melihat stok darah secara real time-nya. Nah, di bawah dia ada ketersediaan kantong darah. Nah, di pojok atas sebelah kanan ini ada tombol hubungi darurat ya, di mana di sini bisa terhubung langsung ke nomor PMI-nya. Nah, yang selanjutnya di sebelahnya ada gabung relawan. Nah, di sini ada tampilan gabung relawan, di mana setiap tindakan kecil Anda dapat menyelamatkan nyawa. Di sini ada tombol daftar sekarang dan juga pelajari lebih lanjutnya juga, sama seperti dashboard tadi. Nah, bedanya di sini dia ada menjelaskan tentang PMI-nya sendiri. Dan juga ada prinsip-prinsip dasar kepalang merahan. Di sini ada kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan juga kesemestaan. Nah, di sini juga ada beberapa informasi ya, mengapa bergabung. Nah, di sini ada bidang pilihan relawan juga, seperti itu. Nah, nanti ini juga masih ada di bidang pilihan relawan, ada penanggulangan bencana. Nah, salah satunya ada evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, manajemen posko bencana juga. Selanjutnya ada relawan donor darah, relawan kesehatan, relawan sosial. Nah, selanjutnya ada aluran pendaftaran relawannya, di mana di sini ada panduan terkait dengan alur pendaftaran relawan. Yang pertama, isi formulir, verifikasi data, wawancara, pelatihan dasar, dan juga resmi menjadi relawan di PMI-nya sendiri. Nah, untuk formulirnya juga ada, udah kita sediain ya di bagian fitur gabung relawan. Di sini ada formulir registrasi relawan baru. Di sini tinggal mengisi aja dan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Terus kalau udah diisi nanti bisa dikirim ke kirim form pendaftaran. Nanti udah masuk ke adminnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vicky terkait lebih detail lagi di dalam fitur-fiturnya. Silakan Mas Vicky. Mohon maaf Mas Vicky, ininya belum dinyalain. Speakernya. Oke, dilanjut oleh Mas Vikianto ya.
Oke, terima kasih Indah. Oke, sekarang lanjutkan untuk lebih lanjutnya. Tadi kan ada di beranda itu ada donor darah, dari relawan PMI, bantuan darurat, aksi kemanusiaan, layanan PMI, siaga bencana. Yang pertama itu tadi ada donor darah. Oke, ini ada stok darah real time. Tadi kan ada daftar donor sekarang nih. Kita bisa daftar donor sekarang. Nah, ini ada formnya. Contoh misalkan nama saya sendiri, Vicky Yanto. Nicknya terserah, intinya 16 digit, misalkan 3305, 12345678910. Terus golongan darahnya apa? Misalkan O, rensusnya apa? Misalkan ini positif, terus nomor aktif, nomor WA-nya terserah. Terus rencana tanggal donor nih. Kalian mau tanggal berapa? Bisa. Misalkan saya mau besok di tanggal 9. Oke, mau di mana? Mau di markas PMI-nya atau di mobil unitnya juga bisa. Kita pilih di PMI-nya. Oke, kirim pendaftaran donor. Nah, setelah itu, nanti itu inputan ini akan masuk ke dalam admin. Oke, selanjutnya itu ada layanan PMI. Kayak layanan PMI tadi ada ambulan dan medis, pertolongan pertama, pelayanan sosial dan kesehatan, ada pemulihan hubungan RFL, pendidikan dan pelatihan relawan. Oke, kita ada ambulan gratis. Oke, layanan ambulan gratis PMI Kabupaten Kebumen. Di sini ada kurang lebih 7 ambulan standby setiap hari PMI Kabupaten. Oke, kita bisa memesan ambulan gratis, dalam kutip rumah sakitnya itu masih di daerah kabupaten gitu. Ini ada ambulan PMI 01 atau ambulan 1, statusnya masih kosong, kita bisa isi. Misalkan kita itu mau kontrol besok, nah kita diisi tanggalnya. Jamnya ini jam berapa? Misalkan dari rumah itu jam 8 gitu, jam 8.00. Setelah input jamnya, kita namakan siapa sih pasiennya, misalkan saya sendiri, Vicky Yanto. Misalkan alamat penjemputannya mana, misalkan Jalan Ahmad Yani, nomor 34, Kebumen. Terus rumah sakit tujuannya mana, misalkan PKU Muhammadiyah Gombong. Oke, tujuan polinya misalkan saraf. Posisinya itu pasiennya itu berbaring atau bisa duduk, misalkan contoh berbaring, bisa duduk ya duduk. Butuh oksigen atau tidak, misalkan saya tidak. Diagnosa penyakit pasien, misalkan contohnya sakit kaki itu. Ini harus sesuai dengan penyakitnya ya guys ya. Oke, Vaskes yaitu puskesmas Kebumen 1. Terus ada pendampingnya atau tidak, misalkan tulis ada nama keluarga penanggung jawabnya itu siapa, misalkan contoh di sini sudah ada inputan tadi ya untuk pengecekan, misalkan contoh Inul gitu ya. Ini nomor HP pihak keluarga ya untuk bisa dihubungi sama pihak PMI-nya nanti gitu, misalkan terserah ini nomornya. Oke, kirim pendaftaran ambulans. Oke, permintaan dikirim. Nah, di sini itu statusnya masih diproses ya guys, karena belum disetujui oleh admin. Misalkan nanti disetujui oleh admin, pihak admin akan mengecek pihak keluarganya gitu. Setelah itu nanti di statusnya itu nanti akan berubah terisi gitu. Begitupun dengan ambulan PMI 2, 3 dan seterusnya gitu. Seterusnya kita bisa, selain layanan ambulan gratis tadi ada pertolongan pertama atau first aid, yaitu pelatihan, entah itu pertolongan pertama dan lain-lainnya. Ini ada program pelatihan di Palang Merah, ada gerakan Kepala Merah, ada kepemimpinan, pertolongan pertama atau PP, donor darah, kesehatan remaja, dan siaga bencana. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya guys, ini hanya untuk percontohannya saja. Kita mengajukan form untuk pelatihannya. Contoh misalkan waktunya mau kapan, contoh misalkan besok nih tanggal 10, mulainya jam berapa, misalkan mulai jam 09.00 sampai dengan misalkan jam 12.00. Tempatnya di mana, misalkan di Aula Universitas Putra Bangsa Kebumen. Setelah itu temanya apa, misalkan tentang kebencanaan. Oke, materi yang sesuai dengan itunya apa, misalkan siaga bencana gitu. Jumlah sasaran pesertanya itu berapa, misalkan contoh saja 100, narah hubung, nama dan nomor WhatsApp panitia, misalkan panitianya itu namanya Indah dengan nomor HP misalkan 0878123456. Contoh aja seperti itu, sesuai dengan nomornya ya. Kirim pengajuan. Oke, pengajuan terkirim. Nanti ini akan tampil di dashboardnya admin. Untuk adminnya itu bisa menghubungi relawan yang akan mengisi materi di tempat tersebut seperti itu. Oke, pelayanan sosial dan kesehatan, lihat ada programnya.
Oke, ini ada program sosial dan kesehatan masyarakat, program pelayanan, ada donasi kemanusiaan, distribusi logistik, layanan psikologis, ada stakeholder, dan lain susah event. Ini harus apa namanya ya? Menghubungi pihak PMI terlebih dahulu. Ini sudah ada hubungi kontak layanan. Ini langsung masuk ke WA-nya PMI Kabupaten Kebumen. Oke, ini dia nomornya posko PMI Kabupaten Kebumen. Oke, setelah itu ini ada pemulihan RFL. Ini juga langsung ke nomor HP-nya PMI karena ini berhubungan dengan pihak keluarga ya guys. Dan pendidikan dan pelatihan relawan. Nanti ini masuknya di gabung relawan. Oke, setelah itu kita di info donor. Nah, ini tadi ada apa namanya stok darah real time PMI Kabupaten Kebumen. Terus di sini ada donor darah sekarang. Tadi sudah. Terus kita lanjut ke gabung relawan. Oke, setiap tindakan kecil Anda dapat menyelamatkan nyawa. Oke, kita akan cek bagaimana sih cara daftar jadi seorang relawan gitu. Di sini tadi sudah ada formnya. Contoh misalkan nama lengkapnya siapa, Vicky Amto. NIK-nya yang sesuai ini untuk pengetesan saja. Terus tempat lahirnya misalkan contoh Kebumen, tanggal lahirnya berapa, diisi. Ini ngasal ya guys ya, ini bukan tanggal lahir saya yang asli. Terus jenis kelaminnya apa, laki-laki, golongan darahnya apa, misalkan B, nomor HP, email aktif, contoh misalkan ini. Bidang relawan, apa sih yang Anda inginkan menjadi seorang relawan, nanti di bidangnya di mana? Misalkan di bidang kesehatan, keahlian khususnya itu apa, di bidang medis atau IT dan lain-lain. Alamat lengkapnya misalkan Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 34, sesuai dengan nomor KTP, sesuai dengan alamat KTP ya guys ya. Kebumen, ini hanya sebagai perumpamaan saja. Kirim form pendaftaran. Oke, pendaftaran berhasil. Nanti ini juga akan diverifikasi sama pihak adminnya, lolos atau tidaknya, seperti itu. Ini ada hubungi darurat, di beranda, di layanan, dan info donor juga ada hubungi darurat, yaitu nomor posko PMI Kabupaten Kebumen. Oke. Mungkin itu saja penjelasan fitur yang ada di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu fitur admin oleh Fatan. Oke, kita ke admin terlebih dahulu. Kita login dulu. Misalkan contohnya ini emailnya, kita masukkan sandinya. Masuk ke sistem. Oke, silakan monggo Mas Fatan. Oke, terima kasih Mas Vicky. Untuk dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menampilkan ringkasan seluruh aktivitas layanan PMI. Di bagian atas terdapat berbagai informasi penting, yaitu jumlah total permintaan layanan, jumlah pengajuan pelatihan, serta jumlah program sosial dan kesehatan yang sedang berjalan. Informasi ini membantu admin mengetahui kondisi layanan secara tepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Terdapat indeks pemenuhan, yaitu indikator yang menunjukkan tingkat kemampuan PMI dalam memenuhi permintaan layanan masyarakat. Pada tampilan ini nilainya masih sebesar 2%, sehingga sistem memberikan rekomendasi bahwa diperlukan penambahan relawan agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat. Dashboard selanjutnya itu ada data ambulan. Nah, di halaman ini data layanan ambulan digunakan untuk mengelola seluruh permintaan layanan ambulan dari masyarakat. Pada bagian di atas terdapat informasi ringkas mengenai total ambulan, jumlah ambulans yang tersedia, jumlah ambulans yang sedang digunakan, serta jumlah permintaan layanan pada hari tersebut. Terdapat tabel data permintaan ambulans dari masyarakat yang berisi informasi lengkap seperti nama ambulans yang digunakan, nama pasien, tujuan rumah sakit, poli tujuan, nomor telepon pasien, status pelayanan, dan tombol aksi status selesai. Ya, gitu. Terus yang selanjutnya ada donor darah. Nah, di donor darah ini terdapat mengelola stok darah ya, stok darah dan data pendaftaran dan persetujuan donor darah. Itu contohnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lela. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada fitur relawan PMI. Jadi ketika tadi kan Vicky atas nama Vicky itu sudah memasukkan data-data untuk pengajuan menjadi relawan PMI. Kemudian
di sini kita juga menginput pendaftaran internal, yaitu terdiri dari nama lengkap, kemudian NIK, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin dan juga nomor HP dan golongan darah. Ya, seperti itu, tinggal di oke. Ya, selanjutnya. Iya. Nah, kemudian data tersebut akan muncul di bagian data lolos seleksi, seperti itu. Apabila diverifikasi oleh admin, misalkan admin mau meloloskan atas nama Vikianto, maka nanti tinggal dicentang saja, nanti akan terverifikasi. Tapi jika misalkan adminnya itu tidak mau meloloskan nama Vikianto, maka tinggal dihapus saja, seperti itu. Selanjutnya untuk layanan PMI, ya, untuk layanan PMI sendiri, kita ada pertolongan pertama atau pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini kita mengajukan data pelatihannya terlebih dahulu. Ya, ini data-datanya sudah ada. Dan jika sudah diverifikasi, nanti akan muncul di bagian pelayanan sosial dan juga kesehatan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada fitur pengaturan. Kalau fitur pengaturan, ini tuh isinya dari kita tuh login sebagai apa, nanti ada pengaturan-pengaturan seperti profile, kemudian pengaturan website, kemudian notifikasi, keamanan, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, sudah. Oke, mungkin itu saja tampilan dari kelompok kami, web kami. Mungkin kalau misalkan ada usulan, gitu, misalkan ada yang kurang, bisa komen di bawah ya guys ya. Itu untuk evaluasi bagi kami semua. Oke, paling itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vicky Oke, dan teman-teman. terima kasih kembali.